Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in English learning for grade 8 of SMP semester 2 with me, Mrs. Rimurjani. Student, for this time we learn chapter 7 and the title My Uncle is a Zookeeper. Ya, para siswa, kalian bisa memahami ya dari titlenya. My uncle is a zookeeper. Pamanku adalah seorang penjaga di kebun binatang. Seorang penjaga kebun binatang. Student, in this chapter, we will learn to communicate state and event that happen routinely or as general trust in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Kali ini kita akan belajar untuk mengkomunikasikan hal-hal dan peristiwa yang terjadinya secara rutin atau hal-hal dan kejadian yang general trust, yang kebenaran umum, yang merupakan kebenaran umum, agar kita dapat mengapresiasi alam, hargai alam, dapat menunjukkan rasa bangga kita terhadap sesuatu, atau untuk memberikan contoh yang baik dan yang buruk. Student, dari gambaran materi yang akan kita pelajari tadi, kita bisa menarik kesimpulan dengan tujuan pembelajaran untuk hari ini sebagai berikut. Diharapkan kalian bisa 1. Mengkomunikasikan keadaan dan peristiwa yang terjadi secara rutin. Number 2. Mengkomunikasikan keadaan dan peristiwa, maksud saya kebenaran umum. Bisa menghargai alam, kemudian bisa menunjukkan rasa bangga terhadap sesuatu, dan bisa memberikan contoh yang baik dan yang buruk. Jika kita mempelajari hal-hal yang merupakan peristiwa yang rutin, kebiasaan, kebenaran umum, berarti kita belajar tentang simple present tense. We have learned this in 7th grade. Kita sudah pelajari ini di kelas 7. Jadi kita tinggal mengulang ya. Can you remember it, student? Look the pictures in your book. Di buku kalian ada contoh ilustrasi. Ada seseorang yang berbicara. We have a study tour in a zoo. Kita mengadakan studi tour di sebuah kebun binatang. Nah, ini merupakan apa ini? Menggambarkan keadaan di suatu alam. Ya, alamnya di mana? Di kebun binatang. What animal do you see in the pictures? Gambar apa ya? Binatang apa yang dapat kamu temukan di dalam gambar? Nah, ini keadaan alam di kebun binatang. Ini ditanya, hewannya apa yang ada di sini? Ya, bisa kita lihat ya. The first, kita bisa lihat apa ini? Yang sedang berendam apa? Yes, it is bear. Then, it is tiger. Yang hanging apa ini? It is monkey. Then they are deer, and it is what? Elephant. Student, di sini ada beberapa peristiwa yang merupakan kebiasaan, kalian bisa lihat. Nah, ini merupakan kebiasaan yang terjadi. Kemudian ini juga kebiasaan yang terjadi. Ini juga kebiasaan yang terjadi. Ini juga merupakan kebiasaan, aktivitas monkey-nya. Ini juga merupakan kebiasaan, dan ini juga kebenaran umum juga. Student, kita kali ini mengulang lagi tentang simple present tense yang modelnya ada 2, verbal sentence and nominal sentence. And remember the function of simple present tense in nominal to express habitual action or routine activities, and
For express general trust or fact, untuk mengungkapkan kebiasaan, habitual action, habit kebiasaan ya, action itu kegiatan ya, kegiatan rutin. General trust kebenaran umum atau fakta. Nominal sentence is a sentence that have predicate, not a verb, but can be an adjective or noun or adverb. It should be instead to be, is, am, and. Nominal sentence itu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, akan tetapi bisa berupa adjektif, kata sifat, kata benda atau noun, dan kata keterangan atau adverb. Dan di dalamnya dimasukkan, diinsertkan to be, ada is, ada am, ada a. Can you remember the form? Masih ingat polanya? Ya, affirmative or positive nominal sentence itu we use subject, then to be, then noun, adjective, and adverb. And for adjective we add not after to be. And for interrogative we place to be in the first, then subject, noun, adjective, adverb, then question mark, tanda tanya ya, yang paling belakang. Oke. Masih ingat ya? Nouns itu contohnya student, book, and so on. Adjective itu ada beautiful, fat, dan sebagainya. Adverb itu contohnya bisa at home, in the zoo, in the morning, ya. Positive affirmative sentence. Bentuknya yang positif dari nominal sentence tadi seperti ini contoh. Setelah pelaku ya subjek, kemudian ada to be, kemudian ada itu tambahannya. Contohnya seperti yang tertulis di situ. Nah, to be-nya harus sesuai. Paling belakang bisa adjektif, bisa nouns, bisa adverb. Ini for example, I'm happy you are a pilot. She is a doctor. Then negative sentence, di kalimat negatifnya sama, hanya disisipkan not setelah to be, seperti itu. Jika dibuat dalam kalimat misalnya I'm not happy, you are not a pilot, she is not a doctor. Kemudian di interjective sentence, di kalimat tanya ya, ini to be-nya diletakkan paling awal, kemudian subjek, kemudian adjektif, noun atau adverb, paling terakhir tanda tanya. Student. For example, in the sentence, am I happy? Are you a pilot? Is she a doctor? Yeah. There are other example of subject. Di tabel yang saya tayangkan tadi, subjeknya pakai they, we, I, you, he, she, it. Nah, subjek itu bisa kita ganti dengan cara yang lain. Misalnya, jika to be-nya is, kita bisa menggunakan subjek my father, ayahku, hanya satu ya. Bisa diganti seperti tadi, he. Kemudian Diana. Ya, ini pronounnya tadi kata gantinya yang ditayangkan di tabel itu pakai she. The student. Ini bisa he, bisa she. Jadi tidak harus ditulis she terus ya. He terus tidak, bisa diganti nama orang. Then for to be are, sedangkan untuk to be are, contoh pelakunya bisa the students. Kata gantinya they ya ini. Diana and I, Diana dan saya. Ini bisa we. My parents, orang tuaku, ada dua ya, ayah dan ibu. Kata gantinya kalau di tabel tadi pakai apa? They, mereka. Hello everybody, any question with you? Ada pertanyaan? Kalau ada masalah bisa WA saya ya. Oke. Bisa di grup, bisa secara pribadi. Oke. Now simple present tense in verbal sentence. Sekarang yang bentuk verbal. Fungsinya sama, to express habitual action, to express general trust of fact, bisa juga untuk mengungkapkan kejadian sekarang atau present. Contohnya seperti itu. Nah, rumusnya, polanya sama, pelakunya dulu paling awal. Nah, sekarang tidak ada to be ya, tapi pakai verb. You see it, tambah verb one, s tambah s atau es, kemudian objek. Kalau
pelakunya I, they, we, you, verbnya cukup bentuk satu tanpa S atau ES, kemudian objek. For example, they play table tennis every day. He listens to music every night. Tidak saya baca semua ya. Oke, for negative sentence sama dengan yang positif, hanya setelah pelaku kita cantumkan dulu, setelah he, it ada does not. Setelah I, they, we, you kita pakai do not. Nah, contohnya, they do not play table tennis every day. We do not study together at school. He doesn't listen. Maaf, S-nya mestinya hilang ya. Waduh, S-nya mestinya hilang. She doesn't sing, S-nya juga hilang. It doesn't eat, S-nya juga hilang. Maaf, lupa tadi. Oke, now interjective sentence. Das atau do-nya diletakkan paling awal ya. Kemudian baru meletakkan he, she, it. Yang do, kemudian diletakkan I, they, we, you. Seperti di bola. Nah, sekarang ini kalau ini S-nya udah hilang ya. Do they play table tennis every day? Does it eat big rat? Itu ya. Does he sing nice song? Does he listen to music every night? Hello. Can you get it? Ada gambaran bisa mengingat pelajaran kelas 7? Nah, student, sekarang kita hubungkan dengan pembelajaran yang ada di buku kalian. Learn and identify the next text. Kalau kita pelajari, kita identifikasi teks yang ada di buku kalian. Dan kita hubungkan dengan fungsi simple present tense. Tadi untuk mengungkapkan habitual action atau routine activities dan general trust, kebenaran umum atau fakta. Nah, see the model of text. Lihat teks tentang gajah di buku kalian. Kita lihat teksnya. Elephants are the heaviest land animal. Gajah adalah binatang darat yang terbesar. Nah, setelah elephants ini ada are, ada to be are. Berarti ini bentuknya nominal sentence. Kemudian fungsinya untuk mengungkapkan kebenaran umum. Betul ya, gajah itu binatang darat yang terbesar. Nah, itu kebenaran umum juga. Kemudian kita cari yang untuk mengungkapkan kebiasaan. They use their long trunk almost like an arm. Mereka menggunakan belalainya yang panjang, yang seperti tangan ya, yang dipakai untuk mengambil makanan dan minuman. Maksudnya untuk memasukkan makanan dan minuman ke mulut mereka. Mereka use kata kerja ya, berarti ini verbal sentence. Kemudian juga merupakan habitual action atau daily routine activities. Nah, ini contoh yang pairs bisa kalian lihat. Kita cari yang untuk kebenaran umum yang mana ini? Ini aja saya ambil. They have a good sense of smell. Mereka memiliki indera penciuman yang bagus. Nah, kemudian yang kebiasaan, some of them eat meat. Beberapa dari mereka makan daging. Nah, kemudian they are large and powerful. Itu yang pakai nominal sentence ya. They have good sense. Ini yang verbal sentence. Lanjut. Monkeys are clever mammals. Nah, ini nominal sentence dan juga kebenaran umum. Monkey eat plants. Monkey eat plant. Monkey-nya mestinya ada S-nya ya. Kera makan tanaman. Nah, ini kebenaran umum. Boleh, ini merupakan kebiasaan dan ini verbal sentence. Kemudian tigers are the biggest of all cat. Nah, harimau ini kucing yang terbesar. Ini kebenaran umum ya, dan ini bentuknya nominal sentence. They live in grassland and forest. Ini merupakan verbal sentence. They love meat to eat. Nah, ini juga verbal sentence dan aktivitas yang rutin. Oke.
Student, dari teks yang telah kita analisa secara singkat tadi, karena kalian sudah mempelajari ini ya, kita analisa, coba kita mengkomunikasikan dengan mengidentifikasi teks tadi. Kita masukkan ke dalam tabel, kita pilah-pilah ya. Names, nama hewannya tadi elephant, tiger, bears, monkey. Kita analisa habitatnya. Kemudian kita analisa food, makanannya, activity, aktivitasnya yang merupakan aktivitas rutin ya, karakteristik dan ciri khususnya. Nah, dari 4 hewan tadi kita ambil elephants ya, name animalnya elephant, habitatnya tempat tinggalnya di Afrika dan Asia, food makanannya grass and plant, aktivitasnya yang rutin use their long trunk to put food and water in their mouths. Karakteristiknya are the heaviest land animal. Nah, sekarang tugas kalian, coba kalian identifikasi dari 3 hewan tadi, tiger, bears, monkey, ini kalian cari di mana habitatnya, apa food makanannya, apa aktivitasnya, dan karakteristik ciri khususnya apa. Kalian masukkan ke dalam tabel. Oke, try them. Cobalah mereka ya. Student, kita tambahkan 1 hewan ya, yang telinga panjang apa? Berkumis? Yes, rabbit. Ya, rabbit itu apa? Kelinci ya. Habitatnya di mana? They live in forest. Makanannya carrots. Aktivitasnya hop, melompat-lompat. Karakteristiknya rabbit are tame animal. They have 2 long ears. Punya 2 telinga yang panjang. Nah, everybody, dari ringkasan ciri-ciri, kemudian aktivitas, makanan, habitat, dan nama hewannya ini bisa kita buat ke dalam teks. Dari isian di tabel bisa kita rubah menjadi teks buat kalimat seperti ini. Nanti kita ceritakan tidak di dalam tabel ya, tapi dalam paragraf. Jadi, rabbits are tame animals. They have 2 long ears. They eat carrots. They hop. They live in forest. Nah, contohnya seperti itu. Kalau tadi dari teks-teks ini, tugasmu meringkas, mengisikan ke dalam tabel. Kalau ini dari tabel dibuat apa? Teks, diceritakan, dideskripsikan. Nah, student, now come to next ya, routine activities. Tadi kalau aktivitas hewan, sekarang ganti aktivitas manusianya yang ada di kebun binatang itu. Kita lihat. Wah, gambarnya seperti itu. Ungkapannya, he feed the animal every day. Dia memberi makan binatang setiap hari. Memberi makannya tiap hari berarti merupakan apa? Routine activities. Kita lihat routine activities berikutnya. She prepares food and drink for the animal every morning. Dia menyiapkan makanan dan minuman untuk hewan setiap pagi. Kalau tiap pagi menyiapkan berarti merupakan kebiasaan rutin. Next. They clean the animal cages every morning. Mereka membersihkan kandang hewan tiap pagi. Berarti merupakan kebiasaan rutin. Kemudian, they wash the animals every day. Mereka bukan mencuci ya, wash meskipun wash, tapi apa? Memandikan hewan setiap hari. Kemudian, she take care of sick animal. Dia memeriksa, maksud saya merawat, mengobati binatang yang sakit. Merawat binatang yang sakit secara teratur. Kalau regularly, secara teratur, berarti itu juga merupakan kebiasaan rutin. He regularly repairs the animal cages. Mereka secara teratur memperbaiki kandang hewan. Nah, kalau secara teratur berarti juga merupakan kebiasaan rutin.
Nah, oke. Dari ilustrasi dan keterangan melalui kalimat tadi, kita terapkan penggunaan simple present tense. Ya, contoh yang pertama, Mr. Ahmad feed the animal every day. Nah, kenapa ini pakai Mr. Ahmad? Nah, tadi di depan saya jelaskan subjek itu tidak harus pakai he, she, it, they, I, we, you ya. Tapi bisa nama orang. Jadi Mr. Ahmad ini bisa untuk menggantikan apa tadi? He. Atau he bisa diganti dengan Mr. Ahmad. Nah, berikutnya ini masih disediakan 5 kalimat yang nama di situ pelakunya, subjeknya diberi nama orang. Tugas kalian silahkan meletakkan kalimat yang ada di bawah gambar tadi setelah nama orang di nomor 2 sampai nomor 6 ini. Kalian sesuaikan. Kalau perempuan orangnya yang pakai message, langsung gambarnya sudah ada ya di situ nomor berapa. Jadi pelaku, subjek ini tidak harus Dewi Ayu He It ya, bisa menggunakan nama orang. Nama orangnya boleh double jika pelakunya jamak. Oke, student, any question with you? Ada gambaran? Do you understand? Now, tadi kita sudah belajar tentang deskripsi hewan melalui hewan, juga deskripsi apa yang dilakukan orang yang ada di kebun binatang. Nah, di rumah kalian punya hewan piaraan ya. Kalau tidak punya silahkan berfantasi, andikan kamu punya pet. Sekarang ceritakanlah tentang petmu. Tell about your pet. Ceritakan tentang hewan peliharaanmu. Yang diceritakan apa saja seperti yang ada di tabel tadi. Name, nama hewannya, kind of animalnya, jenis hewannya, habitat, tempat tinggalnya di mana. Kemudian food, makanannya apa, aktivitasnya apa, syukur-syukur yang rutin ya. Kemudian karakteristik ciri khususnya. Kalian buat seperti contoh. Biar mudah boleh dibuat tabel dulu, boleh langsung ke kalimat ya. Write in a piece of paper, tulis di selembar kertas, boleh folio, boleh HVS. Oke. Bisa ditulis seperti ini. Don't forget write your name, number, class, kemudian date harinya, tanggalnya. Jadi tidak ada yang mengunggah foto pekerjaan temannya ya. Letaknya persis, jawabannya persis, tidak orisinil. Nah, nanti ini kan di selembar folio atau kertas. Ini tugasmu yang pertama. Nanti di bawahnya dipakai untuk mengerjakan tugas berikutnya lagi. Jadi hemat ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan WA. Student, I think that's all for now. Thank you very much for your kind of attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.